feeling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini saya mau membacakan DM nih dari teman kita nih ya. Nih mbaknya masih berada di PT ya. Jadi mbaknya tuh langsung kemarin komen di YouTube ini dan ngomong seperti ini loh. Mbak, aku udah daftar di PT, mau kerja ke Singapura, udah training, udah di UJK, udah hampir 3 bulan, belum dapat majikan, sedih banget. Nah, oke nih buat teman-teman semuanya ya, yang saat ini kalian sedang proses, mungkin kalian sedang menunggu di PT dan sudah lama banget ya di PT, sudah 3 bulan lebih, bahkan 4 bulan ya, belum dapat majikan, dan kalian bakalan merasa sedih dan pastinya kalian berpikir, ya Allah, kenapa nasib saya seperti ini, sudah lama di PT, dan apalagi di PT itu benar-benar yang namanya menyiksa ya, karena saya sendiri sudah pernah yang namanya masuk di PT, mengikuti proses yang ada di PT itu bagaimana ya, memang seperti itu Mbak ya, ikutin aja prosesnya. Pokoknya buat mbaknya yang saat ini ada di PT, dekatkan selalu, maksudnya mendekatkan diri sama Allah ya, minta sama Allah semoga dipermudahkan segala urusannya ya, semoga segera dapat majikan seperti itu ya. Karena di sini Mbak, nggak semuanya ya, kita ini yang proses masuk ke Singapura ini mungkin dalam waktu 1 bulan 2 bulan langsung terbang, itu enggak, semuanya butuh proses ya. Karena untuk menjadi seorang TKW itu butuh pembekalan loh Mbak ya. Yang pertama kita harus bisa yang namanya bahasa, itu penting banget, bahasa Inggris itu sangat penting. Kedua harus bisa tata cara kerja di Singapura itu bagaimana, dan mbaknya juga harus belajar ya. Nggak semudah kita bekerja di Indonesia, nggak perlu yang namanya masuk PT, nggak perlu yang namanya kita itu belajar bahasa ya toh. Jadi di sini buat mbaknya mungkin ya saat ini ada di PT ataupun menunggu di rumah, sabar Mbak, semuanya ini adalah butuh waktu ya. Jadi di sini karena ada yang inbox saya, langsung ngomong seperti ini, Mbak, saya nanti setelah potongan mau pulang. Duh, sayang banget Mbak, setelah potong gaji kok mbaknya mau minta pulang, ini bagaimana? Kalau dipikir-pikir ya Mbak, kalian itu loh proses dari Indonesia itu sudah ribetnya minta ampun. Lah ini hampir mau panen ya, mau panen Mbak. Setelah finish potongan sudah pasti mbaknya ini kan mau panen. Kenapa mbaknya memutuskan untuk pulang ke Indonesia? Eman-eman loh Mbak, sampean iku loh berjuang dari Indonesia menuju ke Singapura tuh nggak mudah ya. Perjuangan kalian itu loh dari Indonesia menuju ke Singapura ini nggak mudah, semuanya itu loh butuh proses step by step loh Mbak. Kok setelah finish potongan mbaknya memutuskan untuk memilih pulang ke Indonesia? Ya Allah Mbak, sayang banget. Karena apa? Kalian itu loh Mbak, tujuan dari Indonesia itu sudah pasti ya, keluarga kalian mengimpikan, sudah pasti keluarga kalian semuanya mengharapkan nanti mudah-mudahan anakku menjadi orang sukses, mudah-mudahan istriku bisa sukses. Itu sudah pasti Mbak. Keluarga kalian pasti bakalan mengharapkan kalian itu mengadu nasib kerja ke luar negeri itu ingin menjadi orang sukses, bukan hanya ingin piknik ya. Karena apa? Kita kerja ke luar negeri ini naik pesawat Mbak ya, ingat semuanya proses dari PT itu loh, semuanya itu nggak ada yang mudah, ribet. Apalagi saat ini ribet, apalagi seumpama kalian itu ya, maaf banget, ada yang proses ke Singapura itu lewat PT yang nggak resmi itu ada. Tapi kalau kalian itu ya setelah sampai di Singapura dan setelah sampai finish potongan kok kalian sampai memutuskan ingin pulang, sayang banget, sangat disayangkan. Eleng Mbak, ingat ya, di Indonesia itu cari pekerjaan itu susahnya minta ampun ya.
bayaran ataupun gaji yang kita dapatkan itu juga nggak seberapa. Memang Mbak, seperti ini loh pekerjaan jadi seorang TKW itu benar-benar kita itu yang pertama mental. Kalau mental kita nggak kuat, ya kita bakalan mental, kita bakalan nggak sukses. Semua mbak-mbak TKW yang ada di Singapura sini, ya kalau misalkan semuanya nggak sabar, semua gampangan mutungan, ya gampang putus asa kayak gitu, memang nggak ada, nggak bisa. Kalian kepengen sukses, cita-citanya dari Indonesia, kepengen, wah ngelihat postingan yang ada di sosial media, misalkan yang ada di Facebook ataupun di YouTube, ya kayak gitu, TKW Taiwan, TKW Hong Kong, TKW Singapura bisa beli ini, sukses, pulang ke Indonesia bisa membangun ini, membangun rumah misalkan, bisa beli mobil. Ya, seperti itu semuanya di sini tuh butuh perjuangan, Mbak. Nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan. Semuanya butuh waktu, ya. Jadi dari sini buat teman-teman saya semuanya, kalau memang kalian benar-benar kepengen kerja ke Singapura, kalian harus benar-benar kuat mental. Kalian harus benar-benar menjadi orang yang lenggowo. Lenggowo dalam arti apa toh? Sabar dan ikhlas dalam menjalani semuanya pekerjaan yang ada di rumah majikan. Karena di sini semuanya nggak ada yang serba instan. Nggak langsung ataupun tiba-tiba majikan tuh suka sama kita. Itu nggak ada, Mbak, ya. Dari sini kalian harus beradaptasi dengan keluarga majikan, itu butuh waktu. Dan waktu itu mungkin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun itu masih ada majikan yang belum menerima kita. Masih ada majikan yang belum mempercayai kita. Nggak gampang, Mbak. Di sini saya sendiri ya, yang sudah lama di Singapura pun masih kena mental. Semuanya sama, prosesnya sama, Mbak, ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan nih kalian kepingin banget kerja menjadi seorang TKW, kepinginan merubah nasib, kepinginan yang namanya punya keinginan bikin rumah, ataupun kepengen yang namanya bayar utang, atau kepengen yang namanya membahagiakan orang tua. Tapi kalau mental kalian belum siap, mendingan kalian urungkan apa ya yang namanya keinginan atau hasrat itu. Di sini kebanyakan Mbak TKW yang baru pertama kali datang ke Singapura itu kebanyakan pada transfer. 3 bulan, 2 bulan transfer, 4 bulan transfer. Kenapa? Karena belum bisa beradaptasi dengan keluarga majikan. Karena di sini kebanyakan mbak-mbak itu belum pada lenggowo, belum pada bisa menempatkan diri, belum pada sabar. Di sini memang nggak mudah. Mbak Asih memang gampang banget ngomong sabar, karena Mbak Asih nggak mengalaminya. Loh, kepiye toh Mbak? Bagaimana kepripun? Saya di sini sudah belasan tahun. Majikan seperti apapun sudah saya lalui, dan saya selalu nganggoni ngisor, selalu tak nggoni ngisor. Ya, saya di sini selalu sabar, teman-teman. Kalau saya nggak sabar, nggak mungkin sampai saat ini kok saya masih bisa menetap di Singapura. Nggak mungkin, pasti saya sudah pulang ke Indonesia. Pasti saya sudah yang namanya, maaf ya, saya orang desa, Mbak, biasa, wajar. Dulu saya bekerja sebagai petani ya, Mbak. Mungkin saya sudah masuk ke sawah ya, mungkin apa ya, ya biasa ya kalau orang desa nih ya teman-teman. Mungkin saya sudah ya mungkin yang namanya derep, ngikut orang kayak gitu. Mungkin saya mau usaha apa kayak gitu, karena kan saya orang desa. Lain lagi kalau tinggalnya di kota kayak gitu ya. Dan di sini perlu diketahui teman-teman bahwasanya untuk bekerja menjadi seorang TKW di Singapura tuh ada batasan usia ya. Jadi di sini buat teman-teman mungkin punya hasrat, punya keinginan, itu mungkin Mbak, saya usia 32, usia 33, apa masih bisa menjadi TKW di Singapura? Bisa, Mbak, ya. Di sini ukuran ataupun apa ya, batasan untuk menjadi TKW di Singapura tuh mulai dari usia 23 sampai 45 tahun ya. Jadi di sini kalian yang mungkin usianya di antara ini, kalian bisa kerja ke Singapura. Dan di sini saya sarankan buat teman-teman semuanya yang masih pemula, masih baru pertama kali mencoba-coba nih ya. Biasanya kalian
berpikiran kepengen ke Hong Kong ya, kepengen cari gaji yang gede. Jangan Mbak, kalian kalau cari pengalaman lebih baik masuk ke Singapura dulu ya. Di Singapura ini penuh dengan uji mental. Kalian kalau kerja di Singapura nggak kuat mental, benar-benar kalian bisa stres. Stres itu kalian bisa nanti akan terjadi apa? Di sini kalian bisa akan menjadi kurus kering, kalian merasa tertekan, akhirnya menjadi orang yang bingung kayak gitu. Gimana ya cara menghadapi majikan seperti ini? Karena di sini karakter majikan itu macam-macam Mbak. Ada yang rewel, ada yang suka komplain, ada yang mangan hati ataupun kata-katanya itu sangat ngelekit di hati kita ya. Jadi di sini tuh macam-macam. Ada majikan yang baik tapi penuh dengan rasa curiga pada kita. Ada majikan yang baik tapi pelit. Ada majikan yang baik tapi yang kita jaga atau yang kita rawat itu rewel. Wah, pokoknya banyak banget. Ya, jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian saat ini sedang proses ke Singapura, sedang punya masalah dengan keluarga, sebaiknya selesaikan dulu masalah kalian dengan keluarga. Jadi di sini maksud dari omongan saya, kalian kerja ke luar negeri jangan membawa beban atau membawa masalah dari Indonesia ya. Usahakan kalian dari Indonesia itu benar-benar sudah clear, nggak ada masalah dengan keluarga ya, karena misalkan kalian sudah punya masalah di Indonesia, kalian nanti setelah sampai di Singapura, kalian bakalan kena masalah lagi. Karena apa? Ibaratnya nih teman-teman, kalian saat ini sedang punya masalah dengan sang suami. Itu kalau kalian kerja ke Singapura, bakalan kena imbasnya. Kalian itu bakalan nggak tenang. Kalian bakalan selalu dapat masalah dari sang majikan, itu sudah pasti. Jadi di sini misalkan kalian punya masalah dengan siapapun, entah itu dengan orang tua, dengan saudara, dengan suami, mohon diselesaikan dulu semuanya. Masalah sudah clear, nggak ada masalah, baru kalian berangkat ke Singapura. Karena apa yang kalian tanam saat ini bakalan kalian tuai setelah kalian sampai di rumah majikan ya teman-teman. Jadi di sini saran saya buat teman-teman semuanya, jangan sampai kalian pergi ataupun berangkat kerja ke luar negeri ini dengan meninggalkan ataupun membawa masalah dari Indonesia, karena semua itu bakalan menjadi beban setelah kalian sampai di rumah majikan. Seperti itu, susah banget Mbak ya. Jadi di sini mulai saat ini tanamkan kebaikan ya, dekatkan diri sama Allah, bahwasanya kita semua ini kerja ke luar negeri jauh dari siapapun, dan kita di sini bakalan hidup sendirian, bakalan menghandle semuanya serba sendirian. Seperti itu teman-teman ya, nggak ada yang mudah, semuanya berproses, semuanya mengikuti alurnya sendiri-sendiri. Nasib nggak ada yang tahu, ada yang bernasib mujur, ada juga yang bernasib kurang baik. Untuk itu saya di sini selalu ngomong ya, mumpung masih ada waktu, ada kesempatan buat teman-teman saya semuanya yang masih ada di Indonesia, kalau bisa sholat tahajud, sholat malam, minta sama Allah agar dipermudahkan semuanya urusan kita, agar dipertemukan dengan majikan yang baik ya, agar bisa finish kontrak. Kalau bisa itu jangan sampai transfer, itu akan menambah potongan lagi, dan akan membuat kalian bertahan lama di Singapura. Sayang banget. Dan di sini buat teman-teman saya semuanya yang saat ini sudah ada di Singapura sedang proses potongan, sabar nggih Mbak, karena perjuangan menjadi seorang TKW juga seperti ini, semuanya nggak ada yang gampang, butuh perjuangan, butuh kesabaran. Kita benar-benar diuji kesabaran kita oleh sang majikan, oleh keluarga majikan. Nggak mudah Mbak, mboten gampang. Estu kulo ngomong saestu, mboten kulo gawe-gawe, nggak saya buat-buat. Di sini saya ngomong 100% real, nggak ada yang saya bikin ya. Untuk itu kalian harus berdoa, mintalah sama Allah, semoga apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan bisa terwujud, bisa diijabah sama Allah. Oke? Dan di sini saran-saran dari saya buat teman-teman semuanya, setelah nanti kalian finish potongan, jangan lupa untuk buka rekening. Karena apa teman-teman? Kalau kalian sudah bekerja, kalian sudah capek, kalau kalian nggak punya tabungan sendiri bakalan rugi geden ataupun rugi besar ya. Karena apa? Kita sudah capek, sudah
benar-benar lelah. Kerja di Singapura ini capek teman-teman, nggak hanya capek tenaga, capek juga pikiran, otak kita itu capek, dan juga hati kita juga capek. Untuk itu jangan lupa untuk menabung ya. Dan di sini buat teman-teman yang belum punya rekening, kalian bisa buka rekening Bank BNI yang ada di City Plaza di lantai 1 dekatnya toilet. Dibuka hanya hari Minggu untuk buka rekening ya, dengan persyaratan paspor, work permit, dan uang $110. Oke, jadi di sini kalian nanti akan dibikinkan buku rekening dan juga ATM. Tapi ATM itu akan aktif setelah 3 hari kemudian. Dan setelah ATM ini aktif nih teman-teman, kalian wajib yang namanya ganti nomor PIN. Dan untuk mengganti nomor PIN itu kalian bisa datang langsung ke Raffles Place ya. Itu nama di situ ada pusat ATM-nya, ATM BNI yang ada di Raffles Place. Di sana banyak mbak-mbak Indonesia yang ngantri pada kirim uang, pada cek saldo, ganti PIN. Di sana itu ada ATM BNI ya. Jadi kalian bisa ke sana itu pokoknya anytime, tapi 24 jam ya Mbak ya. Jadi agar kalian itu kerja di Singapura nggak hanya dapat capeknya saja, tapi juga mendapatkan hasilnya juga. Syukur-syukur nanti misalkan kalau tabungan kalian sudah ada berjuta-juta, mungkin ada ratusan juta, kalian kepingin yang namanya bisa beli, kepingin nih ya, keinginan pengen beli sawah, kepingin beli ladang, kepingin beli sawit ya, yang hidupnya tinggalnya ada di Lampung atau di mana itu ya. Itu kata teman saya itu benar-benar yang namanya itu adalah bisa dibilang nantilah buat bekal pensiun seperti itu. Oke. Dan di sini saya nggak lupa juga selalu memberikan, oh ya teman-teman, maaf, hari ini saya mau ngasih informasi tentang cruise. Hari ini cruise-nya adalah per dolarnya Rp11.310. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah gajian, ayo silahkan ditabung ya, agar nanti kalian punya banyak tabungan dan bisa lebih semangat dalam bekerja. Oke teman-teman, nggak lupa juga saya di sini selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan kalian, dipertemukan dengan majikan yang baik ya. Semoga kalian semua bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan pulang ke Indonesia dengan membawa kesuksesan. Amin. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.